Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, maka akan ada tema yang kita bicarakan. Tema-tema seputar olahraga, seputar sepak bola, seputar banyak hal dari seluruh dunia, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Asia, dari ASEAN, dari mana-mana lah kita akan bicarakan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang Liga Petani, tentang Farmer League. Nah, ini adalah topik yang penting akan kita bahas. Dan mengapa Liga Malaysia disebut sebagai Liga Petani? Kalau Liga Malaysia disebut sebagai Liga Petani, bagaimana dengan Liga Indonesia? Apakah Liga Petani juga atau Liga apa? Atau Liga Barbar? Ya, nanti kita akan bahas di sini tentang Liga Petani itu apa sih, Farmer League itu apa sih. Selain Farmer League juga ada yang namanya Feeder League, nah, Liga Penghubungan. Nanti akan kita bahas di edisi kali ini. Nah, saudara-saudara, sebutan untuk Liga Malaysia sebagai Farmer League, Liga Petani itu bukan datang dari supporter Indonesia yang menghina kompetisi di Malaysia, bukan, saudara-saudara. Itu julukan apa, atribut itu, predikat itu diberikan kepada media Malaysia sendiri, media-media olahraga Malaysia sendiri, kepada sejumlah pandit di Malaysia, pengamat, komentator di Malaysia sendiri yang menyebut kompetisi mereka Liga Super Malaysia itu sebagai Liga Petani, Liga Farmer League. Nah, pertanyaannya adalah Farmer League itu apa sih, saudara-saudara? Liga Petani itu apa sih, saudara-saudara? Apakah itu sebuah apa? Sebuah makanan atau sebuah apa? Nah, Liga Petani ini, saudara-saudara, Farmer League ini adalah istilah yang ada di Eropa sana, di pusatnya sepak bola. Pusatnya bola sepak di Eropa ini, untuk memberikan atribut kepada sebuah liga gitu. Jadi begini, di Eropa sana itu kan ada, mereka mereka mengkategorikan kompetisi itu ada 5 liga utama di Eropa. 5 liga elit lah gitu, kurang lebihnya gitu. Premier League, English Premier League, terus La Liga Spanyol, Spanish La Liga, terus Italian Serie A Italia, terus Bundesliga Jerman, dan Ligue 1 di Prancis. Itu. Nah, itu 5 liga itu disebut sebagai 5 liga utama di Eropa. Nah, itu teorinya begitu. Tetapi pada kenyataannya, apakah 5-5-nya merupakan liga elit, liga utama? Ternyata tidak, saudara-saudara. Predikat liga elit ini mengacu pada persaingan. Jadi level kompetisinya seperti apa, materi pemain, juga kekuatan dari masing-masing tim, terus persaingannya liga itu seperti apa, itu mengacu pada situ. Nah, faktanya secara de facto, secara di lapangan itu yang kompetitif itu ya hanya Liga Inggris, Liga Premier League, terus La Liga, dan Serie A. Premier League jelas itu ada berapa, 6 tim atau berapa itu, Liverpool, MU, apa, Manchester City, Manchester United, terus apalah itu, pokoknya klub-klub besar itu, Arsenal, Chelsea. Nah, itu mereka bersaing 5-6, pokoknya ada 6 tim lah. Tottenham termasuk apa enggak? Ah, itu persaingan ketat. Terus di Spanyol, walaupun Barcelona dan Real Madrid persaingan, tapi secara umum mereka ketat karena klub-klub lain seperti Atletico Madrid juga bisa menyodok. Terus
mana lagi Valencia kayak gitu, Real Sociedad. Nah, di Italia juga sama saja. Juventus, Inter Milan, AC Milan, Napoli. Sekarang Napoli nih musim ini nih lagi gila-gilaan. Terus AS Roma, Lazio. Ah, itu membuat kompetisi di sebuah negara itu kompetitif gitu. Nah, di Jerman dan di Jerman dan di Prancis itu ternyata tidak seperti itu. Kalau saudara-saudara perhatikan, di Bundesliga itu terlalu dominasi Bayern Munchen, terlalu dominan. Bayern Munchen tuh unggul segala-galanya, unggul uang, unggul jumlah piala, unggul macam-macam materi pemain semuanya. Mereka bahkan sejak berapa musim terakhir selalu Bayern Munchen kan. Nah, hal yang sama terjadi di Prancis, di Ligue 1 itu. Paris Saint-Germain, PSG itu terlalu dominan. Mereka menguasai semuanya. Mereka punya pemain, mereka punya uang. Dalam beberapa tahun terakhir mereka juara terus gitu. Baik di Ligue 1, di Coupe de la Ligue, di Coupe de France, semuanya itu disapu bersih oleh mereka. Nah, itulah yang membuat media-media dan pengamat-pengamat dan supporter-supporter di Eropa menyebut ya sebenarnya yang liga utama itu ya cuma 3, yang 2 itu sebagai Farmer League, itu liga petani. Jadi itu semacam olok-olok, semacam sindiran untuk sebuah liga yang level kompetisinya itu tidak bagus. Jadi bukan tidak bagus, maksudnya levelnya terlalu perbedaan kualitasnya terlalu tinggi karena ada dominasi satu klub, kebanyakan satu klub ya, Bayern Munchen sama itu tadi Pak PSG itu tadi. Liga petani Farmer League itu juga ada istilah yang namanya feeder league. Selain Bundesliga dan Ligue 1 itu, selain disebut sebagai liga petani Farmer League, mereka juga disebut sebagai feeder league. Tapi tidak semua feeder league itu berstatus Farmer League. Tidak semua liga penghubung ya, feeder league itu liga penghubung disebut sebagai liga petani. Nah, liga feeder league ini apa? Feeder league itu adalah liga kompetisi tempat tempat klub-klub liganya itu membina pemain. Jadi klub itu dia memproduksi pemain, dididik dari junior terus nanti naik senior, entah itu melewati akademi atau dia ngambil dari klub-klub amatir lokal itu terus sama mereka dididik. Nah, terus nanti senior setelah itu dijual ke liga yang lebih besar, ke English Premier League, ke La Liga Spanyol, ke Serie A begitu. Dengan uang yang tinggi lah, itu investasi terus. Nah, itu disebut sebagai feeder league. Feeder league itu juga bisa berarti begini. Jadi misalnya kayak klub-klub besar di Eropa, di Inggris atau di Italia atau di Spanyol, mereka punya pemain muda dari akademi itu. Sebelum mereka dimainkan di timnya, di liganya, di liga yang lebih kompetitif, di Premier League atau di La Liga atau di Serie A, anak-anak ini dipinjamkan dulu ke klub satelit mereka di feeder league ini. Contoh Chelsea itu dia punya kerjasama dengan klub yang namanya Vitesse Arnhem di Belanda. Jadi banyak pemain muda Chelsea itu dipinjamkan ke Vitesse ini, Vitesse Arnhem atau apalah pokoknya Vitesse itu di Eredivisie. Nah, Eredivisie itu termasuk feeder league. Ligue 1 itu juga feeder league, Bundesliga feeder league. Nah, terus ada lagi misalnya kayak Red Bull Salzburg. Nah, itu juga klub feeder, klub satelit, dan dia main di feeder league, liga feeder league itu. Mereka disebut seperti itu. Karena memproduksi pemain terus kalau sudah jadi dijual. Nah, itu ada beberapa ya. Belanda itu terutama itu paling sering. Ajax Amsterdam itu salah satu klub yang paling banyak memproduksi pemain kan. Mereka udah sejarahnya udah nggak usah disebutin, udah semua penggemar sepak bola udah tahu Ajax, terus Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven. Nah, kayak gitulah, itu mereka di kompetisi, mereka penghasil pemain, liganya juga disebut sebagai liga feeder league itu. Terus di situ kan kalau kayak di Belanda itu kan dia bukan liga petani karena
walaupun Ajax besar, Ajax mendominasi, tapi tidak se ekstrim PSG atau Bayern Munchen gitu. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai liga petani. Karena faktanya walaupun Ajax juaranya banyak sekali, tapi kan klub yang lain kayak Feyenoord, kayak PSV juga memberikan perlawanannya juga bagus gitu loh. Ada lebih dari satu. Nah, feeder league lainnya kayak Primeira Liga Portugal. Itu juga feeder league, saudara-saudara. Banyak pemain dari jebolan Benfica, jebolan FC Porto, jebolan Sporting Lisbon, jebolan Braga. Itu diekspor ke klub-klub besar di Jerman, di Inggris, di Spanyol, di mana Italia. Itu Abang Dodo itu Cristiano Ronaldo kan salah satu produk feeder league Portugal itu kan. Nah, itu feeder. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana dengan Liga Malaysia dan Liga Indonesia? Nah, masuk kategori apa, saudara-saudara? Apakah masuk kategori Farmer League atau Feeder League? Nah, kalau melihat definisinya, saudara-saudara, definisi yang tadi saya jabarkan di awal itu ya, Liga Malaysia itu otomatis masuk dalam kategori Farmer League, Liga Petani. Kenapa? Karena saudara-saudara kan tahu sendiri, Johor Darul Taksim itu terlalu dominan di kompetisi dalam negeri Malaysia sejak 2000 berapa ya? 2014 ya? 2014 atau 2013? 2014. Itu kan Johor itu selalu juara kan di Liga Super Malaysia, dan kekuatan finansial Johor itu juga tidak terkalahkan gitu loh. Mereka bisa bikin apa aja yang mereka mau, mereka mendatangkan pemain apa aja mereka mau. Nah, ini sama persis kayak PSG. PSG itu dulu sebelum orang-orang dari Qatar itu, kawan-kawannya Nasir Al-Khelaifi datang, itu PSG itu ya klub biasa aja, klub papan menengah ke bawah ya, juara pernah tapi nggak sering. Terus pemainnya ya ada kadang bagus, kadang jelek, biasa-biasa aja lah. Nah, itu sama kan dengan Johor itu dulu kan seperti itu kan, sebelum apa putra mahkota kerajaan Johor langsung mengambil alih itu kan, Johor kan seperti biasa aja kan klubnya, bahkan cenderung di papan menengah ke bawah kan. Nah, setelah TMJ ya namanya ya, TMJ ya, Tuan Muda Johor ya, itu berubah menjadi klub kaya, klub yang makmur, klub yang jadi role model di mana-mana. Nah, konsekuensinya yaitu kompetisi di dalam negeri Malaysia jadi nggak kompetitif kan, karena Johor terlalu dominan. Sebelum liga dimulai juga udah tahu juaranya bakal Johor gitu. Nah, tuh kemudian berarti Liga Petani Malaysia. Kalau Liga Indonesia Liga Indonesia itu Barbar League. Liga Barbar. ya memang saudara-saudara, nggak usah malu lah, ngapain. Ya, memang begitu kan kelakuan Liga Indonesia itu, tawuran, berkelahi, sukanya ribut sesama supporter, sesama pemain, wasit dikejar-kejar. Nah, itu Liga Indonesia. Tapi ya nggak itu juga, saudara ya. Liga Indonesia ini, saudara-saudara, lebih cocok disebut sebagai feeder league. Kenapa feeder league? Karena Liga Indonesia ini banyak mengirim pemain ke luar negeri. Ya, yang paling dekat aja lah ke Malaysia. Ke Malaysia ini udah sejak tahun 90-an, 90-an itu, 80-an, 90-an itu, Indonesia itu udah punya 20 lebih pemain. Termasuk saat ini si Sadil Ramdhani sama Jordi Amat itu. Ya, buat Jordi Amat ya bukan produk Indonesia ya, dia naturalisasi ya. Sadil Ramdhani. Nah, itu Indonesia itu udah ngirim 20 lebih lah, 23 atau 24 atau 20 berapa lah, pokoknya sebanyak itu.
Nah, sementara Liga Malaysia ngirim pemain ke Indonesia cuma itu Abang Safi Sali. One and only ya itu. Jadi itu yang ke Malaysia ya. Belum lagi yang ke Thailand. Kita juga Indonesia ngirim pemain ke Thailand juga banyak. Dulu pernah ada beberapa kayak si Terence Puhiri ya, terus Janto Basna. Banyak lah. Ada si itu yang dari Persipura itu siapa? Todd Ferre, ya kayak gitulah. Itu juga main Thailand. Belum lagi yang di Jepang ada, di Korea ada, di Eropa sana ada. Eropa kecil tapi ada. Bahkan di Eropa sudah sejak tahun 90 berapa ya? 94 apa 95 waktu Kurniawan Dwi Yulianto main di Swiss, di FC Luzern. Terus si Bima Sakti pelatih lokal pride kita main di Swedia, di Helsingborg. Nah kayak gitu itu udah lama. Jadi ya itulah Indonesia itu lebih cocok sebagai feeder. Nah selain di Malaysia saudara-saudara, Liga Petani ini juga ada di beberapa negara Asia ini juga layak disebut sebagai Liga Petani. Kalau saudara mau tahu contohnya ini saya kasih tahu ya. Korea, Liga Korea, KK League. Itu juga Liga Petani, saudara-saudara, Farmer League. Kenapa? Karena di situ dominasi klub dari Hyundai. Klub yang punyanya Hyundai itu luar biasa. Jadi mereka hampir selalu juara. John Book Hyundai Motor, miliknya Hyundai Motor Group, itu udah juara berkali-kali beruntun lah. Terus yang tahun ini John Book nggak juara, tapi klub Hyundai lainnya yang juara. Namanya Ulsan Hyundai, itu yang juara. Ulsan Hyundai itu punyanya Hyundai Heavy Companies, heavy pokoknya industri berat lah itu, produksi apa ya pokoknya industri berat. Nah itu Hyundai itu. Keduanya itu sama-sama dulunya itu punya satu orang, sekarang mungkin sahamnya udah beralih kan, tapi tetap masih keturunannya pemilik Hyundai, pendiri Hyundai itu siapa Pak Chung Ho siapalah pokoknya namanya susah. Nah, itu terus di mana lagi di Thailand itu sebenarnya hampir saja jadi Farmer League saudara-saudara, ketika Buriram United melakukan investasi gila-gilaan. Tapi kemudian klub-klub Thailand lainnya merespon itu dengan mereka juga merombak skuad, merombak manajemen, membikin dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Terus jadi nggak jadilah itu Farmer League di Liga Thailand. Nah di Liga Singapura, Liga Singapura ini saya nggak tahu ya itu apakah dia feeder league atau Farmer League. Karena faktanya begini, nih Liga Singapura ini aneh saudara-saudara. Itu juaranya adalah klub asing, Albirex Niigata, terus DPMM dari Brunei, terus mana lagi, pokoknya klub-klub luar itu justru mendominasi mereka. Klub-klub dari luar itu, ya kan Liga Singapura kan ada klub dari luar diundang ikut berkompetisi. Ya, itu klub-klub luar itu justru yang juara gitu. Nah itulah aneh. Nggak bisa disebut Liga Farmer League karena ya itu persaingannya ketat saudara-saudara. Kita nggak akan memprediksi siapa yang juara, itu susah diprediksi di awal-awal. Nanti baru di akhir-akhir itu baru bisa tahu. Nah itu tradisinya begitu sejak dulu itu tradisinya begitu, klub besar. Karena di Indonesia gini, ada istilah poin di kandang itu, 3 poin di kandang itu harga mati. Nah itu jadi semua tim itu kalau main di kandang pasti kebanyakan menang. Mereka akan bertarung mati-matian untuk dapat poin di kandang. Nah itu ciri khasnya di Indonesia. Itu Liga Indonesia itu 3 poin itu. Persaingannya memang ketat, harus diakui, lebih ketat. Jadi nggak ada tim yang terlalu dominan.
Bahkan klub yang kaya seperti Persib Bandung, seperti Bali United, seperti Persija itu bisa aja kalah sama klub kecil, klub yang papan menengah bawah yang baru promosi. Bisa saja saudara, itu di Indonesia seperti itu. Dan tidak ada yang terlalu dominan jomplang. Ya nanti pada akhirnya ketika udah liga itu sudah memasuki tinggal 10 pertandingan atau 5 pertandingan atau 6 pertandingan, itu baru kelihatan mungkin selisih poinnya tinggi, tapi itu ditentukan di akhir-akhir, bukan sejak awal sudah ketahuan, itu bukan. Itu ya, selain tadi faktor kandang wajib menang juga di sini liganya banyak mafianya saudara-saudara, banyak yang ngatur, jadinya ya itulah begitulah, nggak bener, kadang nggak bener. Tapi itu dulu ya, sekarang udah agak lebih baik lah, walaupun belum sepenuhnya kacau, belum sepenuhnya terbebas dari masalah itu. Ya masalah yang paling harus dibenahi yaitu supporter itu, rusuh itu yang harus dihilangkan. Nah, saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan di Malaysia, apakah julukan feeder Farmer League itu membuat kita minder? Nggak usah, biasa aja. Kalau ada orang yang menghina dengan kata Liga Petani, biasa aja. Justru saudara-saudara, dengan Anda mendapatkan julukan Liga Petani, itu berarti ada kesempatan buat klub terbaik di negara Anda untuk mencari prestasi di level yang lebih tinggi. Contoh, Bayern Munchen itu di Liga Champion udah rajanya, udah nggak bisa dikalahin itu. Kemarin fase grup menang terus kan. Nah, nanti di babak 16 besar dia udah diprediksi bisa juara lagi, begitu Bayern Munchen. PSG juga sama, dia fokusnya sekarang di Liga Champion, walaupun prestasi terakhirnya itu cuma sampai final yang waktu di mana itu, di Lisbon atau di mana. Nah, itu juga Johor ini juga harus begitu saudara-saudara, fokus aja di Liga Champion Asia atau Piala AFC kan sudah, mereka udah pernah juara tahun 2000 berapa itu, 2015 ya, sama si pelatihnya Mario Gomez itu. Nah, itu nanti Liga Champion juga ke depan harus fokus ke situ, lebih fokus ke situ daripada ke Liga Malaysia. Karena nanti kalau itu prestasinya itu sudah bagus di Asia, ya itu bisa dibanggakan kan, gitu. Ya itu Malaysia. Liga Indonesia bagaimana? Feeder League, ya Feeder League terus saja memproduksi pemain yang orientasinya di ekspor, nggak usah jauh-jauh lah. Main di Malaysia itu juga udah kompetitif lah, walaupun Liga Petani tetap kompetitif menurut saya, menurut seorang komentator gadungan yang sudah berpengalaman mengamati sepak bola selama 15 tahun. Itu tetap kompetitif saudara-saudara, Liga Malaysia itu. Buktinya saya kasih bukti ya. Sadil Ramdhani, dia main di Sabah kan, di Sabah. Sekarang waktu dia terakhir dipanggil timnas Indonesia, mainnya juga gokil. Kalau orang Indonesia bilang gokil itu apa ya? Gokil itu mantap, keren lah, pokoknya bagus. Nah, itu bukti bahwa Sadil Ramdhani udah berkembang lebih bagus lagi di Malaysia. Terus Jordi Amat, kenapa Jordi Amat milih main di Malaysia? Nah, itu Jordi Amat itu masih di Eropa sana dia masih laku, walaupun di Belgia atau di liga seperti Portugal atau di Turki itu dia masih laku saudara-saudara, tapi dia milih di Malaysia. Ya selain masalah kedekatan dengan Indonesia, jarak juga itu menunjukkan bahwa kualitasnya itu bagus. Kalau kualitasnya nggak bagus, walaupun disebut Liga Petani tapi kualitasnya nggak bagus, ya nggak mungkin lah orang sekelas Jordi Amat mau main di Malaysia. Itu loh, logikanya begitu saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Liga Malaysia Liga Petani, ya biarin aja, bodoh amat gitu. Kalau bahasa orang Indonesia bilangnya, orang Jakarta bilang bodoh amat. Kalau ada orang bilang Liga Indonesia Liga Barbar, ya nggak masalah, biasa aja. Memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Nah itu
based on reality gitu, kecuali mengada-ngada kita kan. Nah kalau sesuai fakta ya nggak masalah, itu kita terima. Nah itu tadi saudara-saudara, kita sudah membahas tema yang kita bahas hari ini, yaitu Farmer League dan Feeder League, Liga Petani dan Liga Penghubung. Liga Malaysia, Liga Petani, Liga Indonesia, Liga Penghubung. Nah itu udah kita bahas, kita udah menjelaskan asal muasal istilah itu, liga itu Liga Petani itu, kita udah bicara banyak hal, kita udah membahas semuanya dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke saudara, saya rasa udah cukup ya. Kalau ada salah-salah kata atau salah lah pokoknya, saya minta maaf. Namanya juga komentator gadungan. Komentator gadungan itu artinya palsu, artinya fake. Nah, jadi wajar kalau salah-salah. Tetapi kalau benar ya, itu berarti sebuah kebenaran saudara-saudara. Oke ya, selesai ya. Nanti kita sambung lagi di edisi yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Komentator Gadungan ini agar tetap eksis di YouTube. Dan jangan lupa ikuti akun media sosial Komentator Gadungan, ada di YouTube, ada di Facebook dan di Instagram. Oke, jangan lupa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam olahraga dan merdeka.